Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Giselia Natasha Kambu, saya dari kelas 8A. Di sini saya akan menjalankan tugas pendidikan Pancasila saya, yaitu menjelaskan apa itu bentuk negara dan negara kedaulatan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu bentuk negara. Nah, bentuk negara pada umumnya merupakan cara suatu negara untuk mengatur wilayah kekuasaannya. Bentuk negara dibagi menjadi dua. Yang pertama ada negara kesatuan atau unitaris, dan yang kedua adalah negara federasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu negara kesatuan atau unitaris. Negara kesatuan atau unitaris merupakan negara yang bersusunan tunggal. Jadi negara ini hanya menjalankan kebijakan dari pusat. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari negara kesatuan atau unitaris. Yang pertama, negara unitaris hanya negara yang bersusunan tunggal. Yang kedua, pada negara yang memegang kekuasaan negara unitaris, yaitu hanya ada satu pemerintah pusat. Yang ketiga, pemerintah daerah hanya menjalankan tugas dari pusat. Dan yang keempat, undang-undang nasional berlaku pada suatu wilayah di negara kesatuan atau negara unitaris. Saya akan memberitahu contoh negara unitaris. Yang pertama ada negara Indonesia, negara Jepang, negara Belanda, dan negara Prancis. Jadi keempat negara yang saya sebutkan itu memegang kekuasaan atau termasuk ke dalam jenis bentuk negara kesatuan atau negara unitaris. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu negara federasi. Jadi negara federasi ini merupakan negara yang hanya terdiri dari beberapa bagian atau wilayah otonom. Jadi bisa dimaksud negara federasi ini merupakan negara yang tersusun dari beberapa bagian-bagian atau susunan jamak. Nah, contoh-contoh negara federasi ini adalah Amerika Serikat, Jerman, dan Australia. Jadi, dapat disimpulkan bentuk negara merupakan cara suatu negara yang mengatur wilayah kekuasaannya, dan bentuk negara dibagi menjadi dua, yaitu tadi negara unitaris atau negara kesatuan dan negara federasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu negara kedaulatan. Negara kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur diri sendiri atau mengatur wilayahnya tanpa ikut campur tangan pihak yang lain. Jadi bisa dimaksud di sini kedaulatan itu seperti kekuasaan negara yang hanya mengatur negaranya sendiri tanpa bantuan dari pihak ataupun orang lain. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kedaulatan. Jenis-jenis kedaulatan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kedaulatan Tuhan, yang kedua ada kedaulatan raja, yang ketiga ada kedaulatan rakyat, dan yang keempat ada kedaulatan hukum. Kedaulatan Tuhan. Apa itu kedaulatan Tuhan? Kedaulatan Tuhan artinya kekuasaan yang berasal dari Tuhan tanpa ada campur tangan dari manusia atau siapapun. Dan yang kedua adalah kedaulatan raja. Kedaulatan raja berarti raja berkuasa mutlak tanpa ada bantuan dari pihak lain atau masyarakat. Yang ketiga, ada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat atau yang biasanya kita sebut demokrasi. Dan yang terakhir adalah kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum ini adalah kekuasaan hukum. Jadi semua tunduk pada hukum dan harus menaati hukum yang ada pada wilayah tersebut. Jadi dapat disimpulkan, kedaulatan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur wilayahnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Baik,
Sekian penjelasan dari saya mengenai bentuk negara dan negara kedaulatan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.